Surat edaran kontroversial Mendak Yakut. Dan corona di mana-mana cepat selesai. Itu pentingnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tadi di dalam kitab Jami'ul Usulil Awliya kata muallif radhiyallahu anhu, bila mana seseorang di hatinya itu sudah tertanam kepada Al-Khaliq, kepada Yang Maha Kuasa, akan mengeluarkan satu kekuatan yang luar biasa. Tidak akan memandang sesuatu terkecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ini itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terus ta'alluq kepada selain Allah, artinya terpaut kepada selain Allah. Tidak. Sebab boleh saja, ta'alluq tidak boleh. Ta'alluqnya, terpautnya harus kepada Allah Ta'ala. Kita yakin Indonesia aman, kita yakin Indonesia akan diberi kaya oleh Allah. Saya yakin Indonesia akan dijaga oleh Allah. Percaya tidak? Karena kita ta'alluq hatinya kepada Allah, bukan ta'alluq kepada penyakit. Kalau ta'alluq kepada Allah Ta'ala, walaupun ada penyakit, tapi tetap imunnya semakin kuat, semakin besar, jiwanya semakin kuat. Ikhtiar tetap menjaga dari segala penyakit wajib, tapi tidak harus melenturkan dalam usaha. Yang tani tetap tani, yang dagang tetap dagang, yang silaturahmi dengan baik sesuai dengan peraturan. Tidak boleh kita putus silaturahmi, karena silaturahmi memanjangkan umur. Inilah kalau hati kita bina terpaut kepada Allah. Tapi kalau hatinya kecil, semakin kecil, apa jadinya? Ayo. Orang kalau hatinya kecil, semakin turun, paling mudah dikompori, paling mudah di penyakit was-was. Coba, ibu penyakit apa? Ditanya. Saya diabetes. Jangan makan gula, enggak boleh. Gula enggak boleh. Durian enggak boleh. Alpukat enggak boleh. Buah enggak boleh. Nanti datang teman lagi ngomong lagi. Wah, hati-hati bu, itu kalau luka bahayanya besar. Nanti datang lagi, lain lagi. Akhirnya mau potong kuku takut, biarlah kukunya panjang. Karena ketakutan kalau kencing manis luka bahaya. Apa begitu? Apa begitu? Tidak. Tapi kalau orang hatinya terpaut kepada Allah, potong kuku tetap, tapi jangan berlebihan, kan gitu. Ikhtiar, namanya baik. Kok ketakutan, kenapa tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini? Itu kan rezeki dari Allah. Makan sekadar, yang berlebihan yang tidak boleh. Itulah. Ini yang dimaksud orang kalau sudah tertanam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kliwonan hari ini, ayo kita hiasi lagi hati kita ini kaya kepada Allah, terpaut kepada Allah. Semakin kuat, dengan semakin kuat akan menghilangkan tumbuhnya apa? Segala penyakit, bukan corona saja. Oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Makin ruwet saja cara mengelola negara, tidak presiden, tidak juga menteri. Cara menangani pandemi semrawut, baik pengaturan maupun praktek.
Praktek presiden yang berada dalam kerumunan membagi-bagi kaos saat berkunjung ke Sumatera Utara adalah perilaku mengerikan di tengah Menko Luhut yang merencanakan pembatasan usia 60 tahun ke atas untuk berada di penjara rubah Omikron yang katanya mengganas ditepis dengan kerumunan oleh Bapak Jokowi. Kini muncul lagi surat edaran Menteri Agama yang kontroversial. Menteri Yakut merambah ke masjid-masjid mungkin dalam rangka menyambut Ramadan. Dari ibadah beranjak 1 meter, ceramah yang hanya 15 menit, khatib atau penceramah bermasker, dan facelift hingga larangan mengedarkan kotak amal. Ditambah imbauan jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah. Surat edaran Mendag nomor 04 tahun 2022 ini ditanggapi pro kontra. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat. Justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, sementara sang kepala negara sedang berbahagia, berkeliaran dan beryuforia bersama kerumunannya. Umat Islam ini rasanya terus diacak-acak perasaan keagamaannya, termasuk oleh Menteri Agama yang katanya beragama Islam. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit yang berenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan dari kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah sepertinya dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka. Menak Yakut selalu membuat masalah pada umat sejak afirmasi Syiah dan Ahmadiyah. Kurikulum moderasi Hari Nauruz 178 EB Kemendak untuk NU hingga kini soal jarak 1 meter dan mengharamkan kotak amal. Kewaspadaan pada pandemi COVID-19 tentu hal penting, akan tetapi kebijakan pengetatan ibadah dan longgar di ruang yang lain adalah sikap diskriminatif. Luhut buat aturan, Yakut buat juga aturan yang semuanya merasa paling tahu dan benar dalam mengendalikan pandemi. Sementara rakyat dianggap tidak tahu apa-apa, menerima saja aturan yang dibuat bapak-bapak menteri itu dengan surat edaran sudah dapat mengatur urusan penting umat dan rakyat. Apakah surat edaran memiliki kekuatan hukum? Mengikat layaknya sebuah undang-undang. Tidak penting, yang penting urusan COVID jika menyangkut rakyat tergantung maunya Luhut, dan jika urusan umat beragama bagaimana maunya Yakut. Rasanya negara ini dikuasai oleh Luhut wa Yakut semata. Dah selamat bau-baunya Pak. Kami hanya rakyat kok. Bandung oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Makin ruwet saja cara mengelola negara, tidak presiden, tidak juga menteri. Cara menangani pandemi semrawut, baik pengaturan maupun praktek. Praktek presiden yang berada dalam kerumunan membagi-bagi kaos saat berkunjung ke Sumatera Utara adalah perilaku mengerikan di tengah Menko Luhut yang merencanakan